Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi hospital planning. Jadi untuk hospital planning ini ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu memahami dunia konstruksi itu penting. Karena kita sudah mulai bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain ya, meskipun tadi pada saat pemrograman kita juga sudah bersinggungan ya, tetapi porsi Bapak Ibu sekalian sebagai seorang hospital manager itu masih cukup besar ya, karena nanti domainnya pemrograman itu biasanya diawali dengan pekerjaan studi kelayakan ya, jadi tidak harus ada aspek fisik yang diteliti di situ atau dipertimbangkan, meskipun itu juga penting ya. Kadangkala di beberapa rumah sakit memperhitungkan aspek fisik, terutama di masalah investasinya, itu penting. Cuman tidak harus melibatkan tenaga ahli atau disiplin ilmu dari disiplin ilmu yang di luar Bapak Ibu sekalian kuasai ya, sehingga di hospital planning ini mulai kita bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Oleh sebab itu perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang memiliki pemahaman tentang dunia konstruksi. Baik, proses konstruksi itu selalu dimulai dari perencanaan, kemudian diakhiri oleh, di ujung akhirnya itu adalah proses pembangunan ya, atau pelaksanaan. Jadi perencanaan diakhiri oleh pelaksanaan. Dan di tengah-tengahnya pada saat proses ini ada yang namanya manajemen construction management atau manajemen konstruksi yang mengawasi proses mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Atau seringkali juga kita memendekkan birokrasi untuk rumah sakit atau badan usaha milik swasta. Ini tidak perlu melibatkan manajemen konstruksi. Kadang mereka sudah memiliki tim sendiri ya, tapi itu nanti kita jelaskan. Sekarang kita mencoba membahas dari perencanaan ya. Perencanaan ini penting karena ini adalah titik awal di mana Bapak Ibu sekalian bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain atau dengan tenaga ahli yang lain selain bidang ilmu yang Bapak Ibu kuasai ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, yaitu tentang programming. Isinya feasibility study ini adalah semuanya tentang programming. Jadi ada programming fungsi, ruang, dan lain sebagainya. Ini nanti terbreakdown menjadi beberapa aspek. Di aspek lingkungan apa yang dipertimbangkan, di aspek SDM mana yang dipertimbangkan gitu ya, dan seterusnya gitu, hingga diakhiri di aspek keuangan ya. Nah, ini ada aspek regulasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek lingkungan, aspek SDM, aspek investasi. Ya. Ini semuanya nanti berujung pada sebuah rekomendasi apakah rumah sakit ini layak atau tidak. Layaknya sampai seberapa? Jadi rumah sakit umum atau rumah sakit khusus? Jadi rumah sakit umum tipe apa? Jadi rumah sakit khusus tipe apa? Sampai seperti apa gitu ya? Dioptimalkan sampai kemana? Nah, step-step sampai mencapai optimalisasi kelayakan atau studi kelayakan, rekomendasi dari studi kelayakan ini, maka dibutuhkan satu produk lagi yang namanya produk master plan. Di mana di sini nanti kalau di feasibility study Bapak Ibu sekalian porsinya masih sangat besar. Mungkin sekitar 80-20. 20 ini adalah yang disiplin ilmu lain. Ya, selain manajer hospital manager, misalkan pertimbangan dari arsitek atau pertimbangan dari teman-teman mechanical electrical untuk listriknya, untuk alatnya, untuk desainnya, untuk alokasi ruangnya dan lain sebagainya. Itu bisa minta pertimbangan di aspek teknis dan teknologi yang tadi saya sebutkan ya, building aspek tadi, sarana dan prasarana, bangunan dan peralatan. Ya, di situ Bapak Ibu sekalian, cuman di satu aspek itu saja yang melibatkan tenaga ahli atau disiplin ilmu yang berbeda. Di master plan ini terbalik. Nanti peran Bapak Ibu nanti mungkin kurang lebih sekitar 30 atau 40%. Yang besar adalah porsi dari disiplin ilmu yang lain ya. Dalam hal ini bisa jadi arsitek atau structural, kalau structural belum ya, mechanical electrical engineer ya,
tapi biasanya yang pegang peranan besar itu biasanya untuk master plan ini arsitek, ya, sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, ya. Apa isinya master plan ini? Dia mempertimbangkan hasil dari FS. Jadi FS ini tidak bisa main-main karena isinya pemrograman. Program seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, FS ini adalah program. Program ini fungsinya untuk memberikan bekal pada kegiatan perancangan atau perencanaan. Sehingga kalau bekalnya tidak cukup, ngerancangnya juga tidak komprehensif karena bekalnya kurang cukup. Ya, sehingga harus banyak aspek yang dipertimbangkan, terutama dalam mendesain atau merancang atau merencanakan sebuah rumah sakit. Kemudian ada analisis ruang dan analisis tapak yang tadi ada, tapi munculnya adalah block plan atau hanya kotak-kotak saja. Ruang, jadi menghitungnya kalau di FS itu global. Ada instalasi bedah sentral dengan sekian OK, maka dibutuhkan luasan 500 atau 600 meter persegi. Kemudian ada IGD dengan pelayanan ponek, ada OK mayornya, ada radio situ, ada lab situ, segala macam, ya. Kemudian P1, P2, P3, P3-nya 1 TT, P2-nya 4 TT, P1-nya 8 TT misalkan, ya. Kemudian depo farmasi dan lain sebagainya, bla bla bla, ternyata membutuhkan 1200 meter persegi dan seterusnya. Nanti di FS baru ditata. Ini IGD 1200 meter persegi diletakkan di mana, di sini sesuai dengan persyaratan. OK sebesar 500 sampai 600 meter persegi diletakkan di mana, di sini, dan lain sebagainya. Baru begitu saja. Tetapi kalau sudah di master plan, space dan site analysisnya sudah ruang. Kita berbicaranya ruang, sudah bukan per instalasi atau per SMF, tapi per ruang. Ya, bagaimana recovery roomnya, aksesnya bisa langsung ke ruang terbuka atau tidak. Kalau tidak bisa ruang terbuka, mana jalur evakuasinya dan lain sebagainya. Jadi berbicara ruang, ya. Sehingga di sini nanti kalau sudah berbicara ruang, biasanya kita nanti melibatkan ada yang namanya desain konsep atau konsep desain, dimana nanti kaitannya banyak sekali dengan fungsi ruang, kemudian kebutuhan kualitatif ruang, ya, mana yang butuh AC diletakkan di mana outdoornya, maka desainnya harus seperti apa untuk menutupi outdoornya, dan seterusnya, ya. Dan ini nanti tertuang pada sebuah produk yang kita namakan sebagai desain skematik. Kenapa desain skematik? Karena kita masih belum berbicara tentang detail, ya. Jadi denah tampilan 3 dimensi. Kita tahu di denah itu pintunya yang mana, jendelanya yang mana, arah atau alurnya bagaimana. Kita bisa menentukan clinical pathway-nya dari mana ke mana, dari mana ke mana, begitu. Tetapi kita tidak tahu pipanya butuhnya berapa, besarnya seberapa, dan lain sebagainya. Makanya ini masih disebut sebagai desain skematik atau schematic design, ya, di master plan ini. Kemudian apalagi yang penting di desain konsep ini di dalam master plan? Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam master plan adalah apa yang menjadi unggulan secara arsitektural, secara ruang, ya. Jadi selalu biasanya diawali dengan konsep statement seperti ini. Good architecture lets nature in. Ini salah satu contoh, ya, proyek kami di Rumah Sakit Genteng Banyuwangi. Ya, seperti ini kondisi existingnya. Kemudian kita jelaskan demolisi gedung poli lama dan gedung akses. Agenda demolisi ini sebaiknya direncanakan untuk pengalihfungsian beberapa bangunan memadai aktivitas poliklinik dan askes, sehingga secara operasional RSUD Genteng tidak perlu berhenti, terutama jenis lain, bla bla bla, seperti ini, ya. Jadi ini untuk rumah sakit yang memang sedang menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudian kita melakukan simulasi mendemolisi bangunan yang lama, ya. Jadi aslinya seperti ini. Kemudian kita ambil atau demolisi sehingga kita memiliki lahan kurang lebih 1400 meter persegi. Ini kita membuat gedung poli, ya, ceritanya. Kemudian kita memunculkan syarat kualitatif ruang, di mana syarat kualitatif ruang ini kita ambil dari standar tentang luasannya, ya. Jadi seperti ini. Minimal berjumlah 28 ruang periksa dengan 28 ruang tindakan. Standar besaran ruang minimal
bla 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 seperti ini ya. Ini semuanya kita tuliskan yang kuantitatif sesuai dengan persyaratan ruang, sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian kita masukkan di lahan perencanaan. Semua kebutuhan ini kita masukkan di lahan perencanaan. 1, green, jalur green ya, yang tetap kita manfaatkan meskipun bangunannya cukup padat di rumah sakit ini. Kemudian kita letakkan sirkulasi vertikal ya, ada rem yang warna kuning ini, kemudian ada tangga ya. Kemudian area retail yang berada di lantai 1, ini ada jual-jualan, ada Indomaret apa segala macam di bawah situ. Kemudian di lantai 2 dan lantai 1 bagian belakang ini sama lantai 2-nya kita penuhi dengan poliklinik dan penunjang dan servis ya, ada kamar mandi, ada apa segala macam. Nah, kemudian lantai ini lantai yang memisahkan antara lantai 1 dengan lantai 2 gedung poli, tetap kita letakkan void. Fungsinya apa? Nah, di sini di konsep ruang ini dijelaskan penempatan void pada lobi utama gedung poliklinik didasari konsep thermal comfort atau kenyamanan termal ya pada bangunan. Penghawaan alami atau passive cooling dan pencahayaan alami sun lighting merupakan elemen yang diwadahi oleh adanya void. Jadi, kenapa dibikin void? Karena konsepnya adalah untuk memasukkan penghawaan alami. Jadi, poli ini tidak menggunakan penghawaan buatan secara berlebihan, hanya di ruang-ruang polinya saja. Terus bagaimana dengan ruang tunggunya? Maka memanfaatkan passive cooling dari void ya dan pencahayaan alami. Nah, ini bentuknya. Jadi itu alurnya ya, alurnya pelebaran akses, kemudian dia bisa masuk lewat sini. Kemudian ada integrasi ruang hijau ya, di sini fungsinya untuk menurunkan suhu 7-8 derajat ya, di area drop off-nya. Karena Banyuwangi ini panas sekali ya, hot humid region. Nah, dan konsep tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada keterangan-keterangan yang sifatnya skematik ya. Ada fasad kaca sebagai adaptasi bangunan lama terhadap bangunan baru yang didominasi kaca. Nih. Kemudian unfinished concrete memudahkan maintenance tanpa perlu lagi pengecatan ulang misalkan. Dan direct vent untuk menunjang passive cooling tadi disebutkan di konsep yang awal. Kemudian shading device ini ya, sebagai insulasi radiasi sinar matahari sehingga suhu ruangan tetap rendah. Karena rumah sakit ini menghadap ke barat. Ya, rumah sakit ini menghadap ke barat sehingga tidak cukup kalau ini desainnya cuma tegak begini kemudian diberi shading device. Karena matahari akan langsung begini. Sehingga desain harus kita beginikan, harus kita miringkan sehingga cahaya tidak langsung mengenai di sisi atas dan langsung ke sisi bawahnya. Kemudian roof garden sebagai perangkat untuk menurunkan suhu akibat matahari langsung. Ini yang tadi di sini roof gardennya untuk mendinginkan area drop off. Ya. Ini tampilan dari arah yang lain, ini tampilan saat malam hari. Nah, ini kelihatan ini ada Indomaret apa segala macam. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi di master plan ini adalah harus ada rencana pentahapan atau phasing plan. Ya, ini salah satu contoh di Rumah Sakit Bangil ya di Pasuruan. Ini kondisi existingnya. Di sini kita sebut tahap 0. Ya, ini karena existingnya seperti ini. Kemudian baru kita rencanakan tahap-tahap pembangunannya. 1. Pengolahan lahan baru dan pembuatan pagar keliling. 2. Renovasi IGD lama. Jadi ini IGD yang lama. Sampai sekarang dinamai IGD lama karena bangunan yang lama memang di sini. IGD lama menjadi poli jantung. Terus penambahan gedung instalasi rawat jalan yang baru. Ya. Kemudian penambahan gedung respiratori terpusat. Ya, di sini untuk pasien TB ya, dan lain sebagainya. Bilik daha itu tersendiri. Terus penambahan skybridge penghubung ini yang depan, sama renovasi atau peningkatan gedung instalasi rawat jalan yang lama. Nah, begini kurang lebih seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi jelas capaiannya apa saja yang harus dicapai di tiap tahap. Satu tahap mewakili 1 tahun belum tentu. Bisa jadi rumah sakit sudah memiliki dana untuk melaksanakan 2 tahap sekaligus, maka 2 tahap itu bisa dijalankan dalam 1 tahun anggaran. Gitu ya. Tapi yang jelas
harus ada rencana pentahapan menuju ke arah mentoknya, bisa dikembangkan sampai sejauh mana ini rumah sakit ini ya. Nah, di akhir biasanya kita berikan rekapitulasi ya, total biaya tahap 1 sekian M, 2 sekian M, sampai total sekian M. Ya, kurang lebih seperti itu untuk rencana pentahapan. Dari desain skematik atau master plan, biasanya diminta AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan jika rumah sakit itu mengolah limbahnya sendiri ya, limbah padatnya, atau dia memiliki lahan di atas 5 hektar, maka harus ada AMDAL. Tapi kalau di bawah itu maka cukup studi UKL UPL ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan. Kemudian baru dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu design development. Tapi dua ini dari sini ke sana, dari master plan ke AMDAL atau UKL UPL, serta dari master plan ke DED atau pengembangan desain ya, design engineering drawing, detail engineering drawing, maaf. Nah, itu atau design development itu bisa paralel kerjanya. Jadi teman-teman dari ahli lingkungan ini bisa menghitung kebutuhan lingkungannya, IPAL-nya seberapa, letaknya apa sudah tepat, dimensinya apakah sudah cukup dan lain sebagainya dari gambar master plan. Dan teman-teman dari DED ini yang mendetailkan desain ini juga bisa berangkat dari master plan gitu. Nah, siapa saja yang terlibat di DED? Wah, ini semakin banyak lagi tenaga ahli yang terlibat di luar bidang ilmu yang Bapak Ibu sekalian tekuni. Ya, yang pertama arsitek. Ya, biasanya dia jadi tim leader karena dia yang tahu kebutuhannya. Kemudian ditambah dengan civil engineer. Ya, dia yang menentukan nanti kekuatan bangunannya, daya dukung tanahnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian electrical ya. Electrical ini nanti untuk menentukan kebutuhan elektrik ya, kebutuhan listrik yang ada di rumah sakit ini. Kemudian ada mekanik ya, mechanical engineer ini nanti menentukan beberapa peralatan yang dibutuhkan perhitungan, seperti misalkan lift ini urusannya sama mechanical engineer, bukan sama electrical engineer ya, sama mechanical engineer. Kemudian AC ya, AC ini juga urusannya sama mechanical engineer, bukan sama electrical engineer. Ya, kemudian plumbing ya, jadi biasanya gitu memang paketnya. Structural, jadi nanti gambar itu juga terbagi 3. Jadi architectural detail ya, DED atau design development itu architectural drawing, kemudian ada structural drawing, kemudian ada mechanical, electrical, plumbing drawing. Jadi terbagi 3. 3 ini biasanya 3 tenaga ahli ini biasanya jadi satu produk. Jadi satu produk. Untuk plumbing ini dia nanti menghitung debit air hujannya, misalkan mau dikonservasi berapa tandon yang harus disiapkan, kapasitasnya dan letaknya ada di mana saja dan berapa jumlahnya, misalkan seperti itu. Kebutuhan air bersihnya diolah menggunakan apa ya, IPAL-nya bagaimana gitu ya. Pokoknya urusan sama air mulai bersih, white water, grey water sampai black water ya. Air bersih, air hujan maupun air limbah. Dan ini biasanya nanti tim perencana ini, yang ini nanti Bapak Ibu sekalian juga masih harus terlibat gitu ya, tapi mungkin perannya tinggal 10%. Ya, jadi semakin ke sini dari feasibility study, master plan sampai ke DED ini, semakin lama peran Bapak Ibu ini semakin kecil. Ya, meskipun tidak boleh dinafikan sama sekali ya perannya ya. Tetapi maksud saya prosentase ini adalah dilihat dari dititik beratkan oleh produk yang dihasilkan gitu ya. Meskipun pertimbangan tetap terus Bapak Ibu sekalian harus tetap memberikan pertimbangan meskipun di design development gitu ya. Nah, ini biasanya dibantu oleh seorang drafter ya untuk menjalankan project ini, untuk menggambar ya. Tugasnya memang untuk menggambar saja ya. Kemudian kita menginjak di tahap yang kedua, yaitu
supervise atau pengawas atau manajemen construction management ya, manajemen konstruksi. Apa tugasnya? Adalah mengontrol pekerjaan. Kalau di desainnya sudah selesai, dinyatakan selesai, maka untuk dilaksanakan, maka produk perencanaan ini untuk dilaksanakan, dia butuh kontrol. Apa yang dikontrol? Kualitas, waktu, dan biaya. Ya, jadi seringkali memang lepas ya kalau sudah di lapangan itu, kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab atau melakukan controlling, maka lepas biasanya. Saya punya target nih, rumah sakit mau diresmikan tanggal sekian, tapi karena nggak ada yang ngawasi, molor terus gitu ya. Dan kalau ada pengawas, dia akan melaksanakan paling tidak di awal itu pre-construction meeting untuk menentukan titik awalnya, nolnya bener nggak, MC 0, mutual check 0 itu ya, starting pointnya bener atau tidak, atau berangkat dari persepsi yang sama atau tidak. Kemudian tiap pekannya harus melakukan progressing, dia harus ngecek, melakukan opnam, apakah betul yang dikerjakan selama 1 pekan ini oleh kontraktor itu sudah mencapai sekian persen, adakah deviasi dari jadwal yang sudah direncanakan di awal. Oh, jadwalnya pekan pertama harus sudah mencapai 1,2% misalkan, ternyata di pekan pertama tidak sampai, cuma 0,8%. Maka deviasi 0,4% ini harus ditutup di mana? Dibagi 0,1%-an sampai 4 pekan ke depan, atau dibagi 0,2%-an sampai 2 pekan ke depan, atau langsung diborong pekan depan langsung ditutup 0,4%. Padahal pekan depan punya target 1,6%. Berarti dia nambah 0,4 di pekan depan, ditambah 0,4 utangnya yang pekan kemarin. Jadi progres dia harus 0,8%. Nah, seperti itu ini tugasnya pengawas ya. Jadi dari time-nya itu tadi, misalkan kalau tadi masalah persen progres, belum lagi masalah cost-nya, belum lagi nanti masalah quality-nya. Time-nya sudah oke, cost-nya sudah oke, murah malahan ya, lebih murah, time-nya lebih cepat. Dia lebih cepat dari lebih cepat dari yang sudah dischedulkan. Kemudian biayanya juga lebih rendah, tapi kualitasnya jelek. Nah, ini tugasnya pengawas. Nah, siapa ini pengawas ini? Kalau di proyek pemerintah, dia memang harus berbeda antara perencana, pengawas, dan pelaksana. Ini memang harus berbeda-beda. Ya, kalau di proyek pemerintah ya, atau di rumah sakit pemerintah. Dan untuk rumah sakit swasta, bisa jadi ini adalah desainernya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kerjasama untuk didesainkan, desain udah jadi, maka Bapak Ibu sekalian bisa meng-hire lagi dengan kontrak yang berbeda untuk pekerjaan pengawasan. Meskipun pengawasan ini ada dua jenis. Satunya pengawasan berkala, satunya pengawasan terpadu. Kalau pengawasan terpadu ini tiap hari dia harus di situ. Jadi si arsitek ini dia menerjunkan tim. Kalau pengawasan terpadu, tiap hari di situ melakukan opnam, melakukan pengecekan, kemudian menjadwalkan untuk rapat tiap pekan dengan kontraktor, mengukur deviasi-deviasi yang terjadi ya, kualitas dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pengawasan terpadu. Kalau pengawasan berkala, maka arsitek biasanya tidak menurunkan tim. Si arsitek sendiri yang turun, dia akan ketentuannya kalau di dalam asosiasi profesi itu sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan, 2 kali dalam 1 bulan, atau 1 kali dalam 2 pekan ya, paling sedikit itu 1 kali dalam 2 pekan ya. Jadi memang sangat jarang, karena dia tidak melakukan pengawasan terpadu. Dia hanya mengecek apakah sesuai dengan desain yang ditetapkan atau tidak. Cuman itu aja, atau ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan mungkin desainnya harus diganti dan lain sebagainya. Ya, biasanya tidak signifikan sih. Ini biasanya terjadi jika owner atau hospital manager ini punya tim konstruksi yang cukup solid, yang sudah bekerja lama, sudah tahu karepnya ya, sudah tahu keinginan dari owner, maka biasanya dia hanya membutuhkan desainer ini cuman datang sesekali saja. Kadang ada juga yang mentarifkan desainer ini per jam aja.
Jadi kalau owner ini butuh, tukangnya pengen ketemu misalkan, atau kontraktor langganannya dia pengen ketemu dalam bulan ini 1 atau 2 jam, baru dipanggil nih, dibayar pada saat si desainer ini datang, berdiskusi dengan kontraktor, dibayar, selesai, pulang. Karena belum tentu lagi bulan depan dia dipanggil lagi sama kontraktor. Bisa jadi kontraktor nggak ada permasalahan yang harus dia tanyakan ke desainer, atau minta lagi, oh saya pengen ketemu kira-kira setelah 3 bulan, nanti saya pengen ketemu lagi, ya baru datang lagi gitu. Jadi ini bedanya antara pengawasan berkala dengan pengawasan terpadu yang harus tiap hari, ya. Silakan saja dipilih yang mana, tapi kondisinya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Atau bisa jadi kontrol ini langsung dari owner, ya. Jadi ada beberapa karakter owner itu yang memang bisa atau mampu, ya, memiliki kapabilitas untuk mengontrol kualitas waktu dan biaya, terutama biaya. Ya, jadi harus ngirit, harus ini kualitinya, karena kebetulan dia rumahnya di samping rumah sakitnya, misalkan seperti itu. Tiap hari bangun tidur dia langsung bisa melihat proyek ini progresnya sampai seberapa gitu. Biasanya yang seperti ini biasanya langsung owner sendiri yang turun ke lapangan, ya, asalkan dia memiliki kapabilitas untuk melakukan pengecekan di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah pelaksana atau kontraktor, biasa kita sebut dengan kontraktor. Nah, biasanya nanti ada dia mengerjakan bukan hanya bangunan saja, tapi juga preliminary ini persiapannya. Misalkan nanti dia harus butuh direksi kit untuk menyimpan barang-barang. Kalau misalkan lahannya kosong, rumah sakit baru, lahan kosong, dia butuh direksi kit untuk menyimpan barang. Belum lagi nanti ditambah pematangan lahan. Kalau misalkan lahan ini masih sawah, dan kebetulan si arsitek mungkin ya kelupaan di RAB-nya tidak membubuhkan pekerjaan untuk pematangan lahan, maka ini akan masuk di preliminary sebelum masuk ke bangunannya. Baik. Nah, construction ini nanti di bangunannya nanti akan biasanya ada main contractor, ada subcontractor. Subcontractor ini biasanya ada orang elektrikalnya, ada orang mekaniknya, ada orang plumbingnya. Jadi tidak semuanya kadang dikerjakan sendiri. Ada juga jenis kontraktor yang memang dikerjakan semuanya sendiri, mulai dari pemasangan AC, pemasangan plafon, pemasangan apapun dikerjakan sendiri. Tapi ada juga yang melibatkan subkontraktor. Jadi ada perusahaan yang memang bekerja di bidang itu sendiri. Misalkan pemasangan AC satu merek gitu, misalkan ya, merek D gitu. Dia memang sudah membandel antara barangnya dengan aplikatornya. Yang masang harus orangnya si D ini, si perusahaan D ini, karena kalau dipasang oleh orangnya kontraktor, maka dia mungkin tidak terpasang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, atau menjadi tidak optimal gitu ya kinerja dari AC ini gitu. Atau mungkin bukan AC atau yang lain ya, misalkan air panas atau apa gitu ya. Biasanya mereka mendatangkan aplikator tersendiri dari perusahaan penjualnya. Atau misalkan yang paling sering itu lantai vinil gitu ya. Lantai vinil tidak semua tukang yang dimiliki oleh main contractor itu pernah mengerjakan lantai vinil, makanya sangat berisiko kalau kita cuma beli vinilnya saja. Kecuali dia udah punya pengalaman ya untuk mengerjakan lantai vinil. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi masalah gitu ya. Biasanya nanti vinil ini, perusahaan penjual lantai vinil ini, dia membekali dengan aplikatornya atau orang yang nanti akan memasang vinil ini di masing-masing ruangan
gitu ya. Kemudian berikutnya post construction. Ini nanti post construction ini dia sifatnya maintain saja, dan tiga-tiganya ini sebetulnya harus dibekali dengan pembersihan lahan apa segala macam. Tiga-tiganya ini harus dibekali dengan dokumen ICRA ya, atau Infection Control Risk Assessment, ICRA. Yang ini harus disediakan oleh pihak rumah sakit. Meskipun juga tidak sedikit di proyek-proyek pemerintah itu dibantu oleh kontraktor yang sudah memiliki standar ISO dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka siap membantu untuk melengkapi dokumen ICRA yang harus disiapkan oleh hospital owner atau hospital manager ya. Mungkin itu dulu tentang materi. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan contoh ya. Terima kasih. Baik, ini salah satu contoh materi presentasi untuk rumah sakit di Jombang ya. Ini kami menjelaskan dari awal ya, bahwa master plan selalu ditinjau dari 3 aspek: aspek yuridis, aspek teoritis, dan aspek empiris. Aspek yuridis ini apa saja? Nah, ini saya menjelaskan tentang dasar-dasar hukum. Saya menjelaskan tentang dasar-dasar hukum ya, undang-undang, Permenkes, Kemenkes, pedoman-pedoman, sampai ke standar untuk master plan ya. Nah, ini isinya. Isi master plan itu apa saja di schematic design tadi. Yang awal itu diawali dengan tinjauan atau analisis kondisi umum ya, ada aspek eksternal, ada kebijakan geografi, demografi, sosial, ekonomi, budaya ya, derajat kesehatan di Kabupaten Jombang. Kemudian ada aspek internal. Aspek internal ini apa saja? Profil dari rumah sakitnya, tenaganya bagaimana, kinerja dan keuangannya seperti apa. Kenapa kita harus sampai ngecek ke kinerja dan keuangan? Karena kita melihat kemampuan. Apakah dia nanti ini nanti menentukan pada saat phasing plan ya, kinerja dan keuangan, berapa alokasi dia untuk alokasi rumah sakit ini untuk melaksanakan pembangunan di tahap itu gitu ya. Meskipun tidak sedikit rumah sakit yang bisa tak pinjam ke bank saja, kemudian nanti saya bisa mungkin 10 tahap ya, misalkan 10 tahap yang kita, atau 5 tahap yang kita rencanakan itu bisa diselesaikan dalam 1 tahap itu. Silakan saja gitu ya. Tapi ini penting ya. Ini penting untuk melihat kemampuan rumah sakit dalam berkembang, termasuk organisasinya, termasuk SDM, teknologi dan lain sebagainya. Ya, nanti membawa dampak ke semuanya, saling terkait. Kemudian ada satu bab yang menarik di sini, yaitu master program. Ya, jadi di studi kelayakan kita sudah melakukan programming ya, untuk melayakkan apakah layak atau tidak ya gagasan untuk mendirikan sebuah rumah sakit ini. Begitu layak, maka di sini dilanjutkan lagi dengan program. Yang program ini sudah cukup spesifik. Kalau tadi mungkin masih terkait dengan jaringan jalan, kebisingan dan lain sebagainya. Ini sudah cukup spesifik, yaitu jenis layanan unggulan rumah sakit, penetapan kelas rumah sakit, kapasitas tempat tidur, perhitungan SDM dan struktur organisasi. Ini sudah capaian nantinya. Ya, jadi yang bisa dioptimalkan dari organisasi rumah sakit ini apa? Atau kira-kira kalau ini rumah sakit baru, kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari sini? Ya, tetap ini mengacu pada hasil studi kelayakan. Dari hasil studi kelayakan nanti dia berbicara data, berbicara proyeksi. Dari proyeksi itu baru kita sampaikan misi atau visi yang akan kita matchkan dengan hasil studi kelayakan di produk master plan. Kemudian dilanjutkan dengan program ruang dan tapak, konsep perancangan ya, kemudian rencana pentahapan pembangunan ya. Ini aspek yuridis ya, tadi sudah saya sampaikan juga di contoh sebelumnya, di contoh materi sebelumnya. Kemudian aspek teoritis ini kita masukkan biasanya untuk prinsip-prinsip penyusunan master plan ya. Kemudian tentang Green Hospital juga kita sampaikan biasanya di sini.
Karena ini yang mendasari, konsep yang mendasari rumah sakit yang kami bantu desainnya. Kemudian aspek empiris, baru kita nanti aspek empiris ini kita mengacu pada bangunan aslinya atau bangunan existingnya. Kondisi existingnya seperti apa, lahan perencanaan seberapa, luas lahannya berapa, area terbangun berapa, ruang terbuka hijaunya berapa, temu semua ya, prosentasenya, kebutuhan ruangnya dan lain sebagainya. Ini langsung kita identifikasi masing-masing, kita identifikasi instalasinya di mana, posisinya, baru kita analisis per zona. Secara zonasi, unit gawat darurat kayak ini contohnya harus berdekatan atau akses langsung menuju unit bedah sentral dan unit kebidanan kandungan. Kedekatan 3 lokasi tersebut dalam satu zonasi juga berdampak positif pada efisiensi manajemen SDM dan kecepatan pelayanannya. Nah, kita lihat IGD ke IPS dekat, ke IKK jauh ya, atau kebidanan kandungan. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana nih cara mendekatkannya itu. Kemudian ini ada 2 unit. Unit rawat jalan di sini atau poli, ini ada unit rawat luka. Nah, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kalau rawat jalan sama rawat jalan dikumpulkan dalam satu zona. Ya. Kemudian ada IRNA yang terpisah-pisah. Masalah enggak? Oh ya, bermasalah. Jadi nanti kami akan merekomendasikan IRNA yang ini untuk dipindah ke sini, yang sekarang jadi perkantoran. Yang ini kita biarkan karena ini memang zona VIP ya, sendiri sudah, dia punya parkir sendiri apa segala macam. Nah terus ini kita jadikan poli nantinya, setelah ini kita pindah. Terus kantor yang tadinya di sini akan kita pindah di depan. Ini gedung yang sudah mangkrak ya, kebetulan seperti itu. Jadi seperti bermain puzzle ya. Kemudian unit gizi, apa ini masalahnya? Gizi dalam melakukan distribusi makanan kepada unit lain harus diperhatikan tidak melewati atau bersimpangan dengan sirkulasi kendaraan bermotor karena dapat menyebabkan cross infection. Ini cross infectionnya. Ya, gitu. Sehingga setelah itu kita masukkan master programnya. Apa master programnya? Oh, layanan unggulannya rawat luka sama fisioterapi. Penetapan kelasnya apa? Kelas C. Kapasitas tempat tidurnya berapa? Nah, ini setelah dilakukan perhitungan ketemu 150 tempat tidur. Ya. Nah, baru kita berbicara tentang hasil desain. Hasil desain yang sudah menyikapi kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi existing. Ya. Ini ada 3 bangunan, 3 jenis bangunan. Ada bangunan existing fungsinya tetap. Yang warnanya ungu ini di belakang ini fungsinya tetap semua ini. IPS, dapur, semuanya ya, oksigen sentral apa tetap. Kemudian bangunan existing tapi fungsinya berubah atau fungsinya tetap tapi direnovasi. Ya, yang warnanya pink-pink ini fungsinya berubah jadi rawat inap tadinya kantor. Ini fungsinya tetap tapi direnovasi. Ini fungsinya tetap tapi direnovasi. Ini fungsinya berubah ya, dan lain sebagainya. Udah, kemudian yang biru ini bangunan baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena ini tadi yang aslinya cuma L begini, terus ini sekarang ditambahkan sampai ke belakang. Ya, seperti itu. Nah, ini kita tunjukkan lagi di mana perubahannya. Oh, ternyata IKK-nya pindah ke sini. Yang tadinya di sini bedah sentral, di sini VK, ini IGD. Akhirnya VK-nya dipindah di dekat IGD. IGD drop off di sini, sampingnya langsung VK. Kelebihannya apa? Jadi bisa langsung memberikan pelayanan ponek. Kalau butuh seksio langsung lari ke belakang ke bedah sentral. Nah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian baru kita bicara pentahapan dan pembiayaannya. Nah, ini ketemu pembiayaannya. Tahap 1 apa? Bikin IRNA dan IGD. Nah, tahap 2 apa? Bikin rawat jalan. Nih, yang tadinya IRNA. Terus tahap 3-nya apa? Oh, bikin rawat jalan, rekam medik dan laboratorium. Mana bangunan direnov ini? Dan seterusnya.
kurang lebih seperti itu ya. Hampir sama kalau proses pentahapan ini sudah sama pembiayaannya, cuman besarnya pentahapan ini tergantung dari anggaran. Yang terakhir ini yang benar-benar tersier ya kebutuhannya, karena parkir di rumah sakit ini juga masih cukup memadai, tapi dengan adanya penambahan 100 menjadi 150 titik yang mungkin ditambahkan lagi di sini area parkir, kemudian ini ruang pertemuan ya, kemudian di sini ruang ibadah untuk kapelnya ya. Nah, ini capaian rumah sakit setelah melampaui semua tahapan 10 sampai 15 tahun ke depan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.